Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Cinta bisa membuat orang pintar menjadi bodoh. Boy memijat kepalanya yang terasa pusing. Ia teringat kembali kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Boy melihat dan merasakan perubahan yang terjadi pada diri Tita. Setiap hari wanita itu bangun lebih pagi dari biasanya dan menyiapkan sarapan pagi mereka, tanpa membuat dapur dan ruang makan menjadi berantakan. Walaupun sarapan yang dibuat oleh Tita kadang terasa keasinan atau kemanisan, tapi tetap saja membuat Boy menjadi bingung dengan perubahan yang dilakukan oleh Tita. Cara berbicara wanita itu juga berubah lebih sopan dan sedikit dingin, dan kini sudah tidak ada lagi suara cempreng dan tawa khas manja seorang Tita Anggara yang didengar oleh telinganya. Bahkan Boy tidak lagi melihat raut wajah kekesalan di diri Tita. Saat ia dengan sengaja mengganggu dan mengajak wanita itu ribut, Tita benar-benar berubah 180 derajat. Semenjak bekerja dengan Agam, dan ia merasa tidak suka dengan perubahan tersebut. Di samping karena Boy merasa kehilangan sosok manja, ceroboh, dan menyebalkan dari diri Tita Anggara, ia juga merasa kesal saat melihat wanitanya yang dulu selalu tampil polos, kini memakai make up seperti wanita dewasa pada umumnya. Tampilan baru Tita mungkin terlihat sangat cantik di mata orang lain, tapi tidak di mata seorang Boy Arbeto. Bagi dirinya lebih cantik wajah Tita yang dulu, yang hanya dipoles oleh bedak dan lipstik tipis daripada saat ini. Bisa aku jadi gila jika terus begini. Boy mengusap kasar wajahnya. Bisa aku jadi gila jika terus begini. Boy mengusap kasar wajahnya. Anda memang sudah gila tuan, ceplos Liam. Apa kau bilang? Boy menarik kerah ke meja asistennya. Tidak tuan. Tadi aku bilang ada orang gila di depan sana. Liam menunjuk ke arah depan. Mana? Aku tidak melihatnya. Boy mempertajam penglihatannya. Tadi ada di sana tuan, tapi sekarang sudah pergi. Liam tersenyum kaku. Cek kau itu. Boy melepaskan cengkeraman tangannya lalu kembali merebahkan tubuhnya. Tuan, kita mau sampai kapan berada di sini? Tanya Liam sambil merapikan kemejanya yang kusut. Jangan bilang kita akan menunggu Nona Tita sampai pulang kerja seperti yang sudah. Karena bisa habis dirinya dimarahi oleh Tuan Besar Dava jika sampai ketahuan. Kau jangan banyak bertanya, jawab Boy dengan ketus lalu menghela napasnya dengan kasar. Lia, apa kau melihat perubahan pada istriku? Istri. Liam mengerutkan keningnya. Nona Tita. Tentu saja Tita, memangnya aku ini punya berapa istri? Geram Boy. 1. Liam tersenyum kaku. Tapi aku kira selama ini Anda tidak pernah menganggap Nona Tita sebagai istri Anda.
Lagi mulutnya kelepasan berbicara. Apa kau bilang? Boy menatap tajam ke arah Liam. Tidak tuan, aku tadi. Liam menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh my god, lama aku bisa ikut gila jika terus menemani Tuan B menguntit istrinya. Sudah lupakan saja, sekarang jawab pertanyaan aku. Pertanyaan yang mana tuan? Liam yang sempat ketakutan mendadak error. Lia. Boy yang sangat marah hendak melayangkan pukulannya. Aku ingat tuan, aku ingat. Ucap Liam dengan cepat. Otaknya yang sempat error langsung kembali berfungsi saat melihat kepalan tangan Tuan Boy Arbeto. Menurutku Nona Tita terlihat lebih cantik dan dewasa. Sial, Liam saja mengatakan kalau Tita cantik, bagaimana dengan pria lainnya? Umpat Boy dalam hati dan tanpa terasa kepalan tangannya semakin mengerat. Menurutmu apakah seorang Agam Mateo bisa tertarik dengan Tita? Tanya Boy kembali, ia ingin memastikan dari sudut pandang orang lain. Walaupun sejujurnya ia meragukan jika Agam bisa tertarik dengan Tita. Karena setahu dirinya Agam mendekati wanitanya hanya untuk membuatnya marah dan cemburu. Sama seperti yang dilakukannya saat di Mansion Mars. Apalagi dengan perkataan Agam tempo hari saat dirinya meminta pria itu untuk memecat Tita. Agam mengatakan dengan sangat jelas tidak akan melepaskan Tita. Sebelum dirinya mengakui sudah mencintai wanita itu. Menurutku kemungkinan besar ada. Karena baru kali ini aku melihat Tuan A bisa sedekat ini dengan seorang wanita. Bahkan dengan Nona Kejora saja Tuan A tidak terlalu dekat, jawab Liam. Lagi pula siapa yang tidak akan tertarik dengan Nona Tita? Aku saja tertarik padanya. Liam tertawa lepas dan langsung terdiam. Saat menyadari untuk kesekian kalinya ia kelepasan bicara. Liam, otakmu benar sudah gila, umpatnya dalam hati. What, apa kau bilang? Boy mencengkeram kembali ke meja asistennya. Berani sekali kau tertarik pada istriku, geram Boy dengan napas yang naik turun. Ampun tuan, aku tadi hanya kelepasan berbicara. Liam merutuki kebodohannya. Habislah kau Liam, gumamnya dalam hati saat melihat tangan tuannya naik ke atas. Tunggu tuan, lihat itu. Liam menunjuk ke arah mobil yang baru saja lewat di depan mereka. Sial, umpat Boy saat melihat mobil Agam pergi. Cepat ikuti mereka. Boy tidak jadi memukul Liam karena fokusnya kini pada mobil Agam. Baik tuan, ucap sang supir. Setelah beberapa saat, mobil yang ditumpangi oleh Boy berhenti tepat di depan sebuah hotel berbintang 5. Apa yang akan mereka lakukan di dalam hotel? Boy mengepalkan kedua tangannya. Cepat cari tahu apa yang sedang mereka lakukan, perintah Boy pada Liam. Baik tuan, Liam segera menghubungi tim Delta. Yang sejak tadi ditugaskan untuk mengikuti Tuan Agam dan Nona Tita. Tuan mereka masuk ke dalam salah satu kamar.
Ucap Liam setelah menutup ponselnya. Bajing. Umpat Boy, ia segera membuka pintu mobilnya. Berani menyentuh wanitaku, abis kau ah. Boy berjalan memasuki hotel dengan amarah yang membara. Pria tampan dan gagah yang saat ini tengah dipenuhi oleh rasa amarah yang membara. Berjalan masuk ke dalam hotel dengan langkah cepat, tanpa mempedulikan suara Liam dan security hotel yang memanggilnya dari belakang. Ia langsung masuk begitu saja ke dalam lift lalu menutup pintunya. Namun ketika hendak menekan nomor lantai ia langsung terdiam. Sial, kamar mereka di lantai berapa? Boy menendang pintu lift dengan kasar. Lalu menekan tombol untuk membuka pintu lift. Dan saat pintu tersebut terbuka, pemandangan yang pertama ia lihat adalah wajah Liam yang menggelengkan kepalanya. Apa ada yang tertinggal, Tuan? Tanya Liam dengan senyum tersungging di bibirnya. Cek, jangan meledakku, cepat masuk. Liam pun masuk ke dalam lift sambil menahan tawanya. Saat menatap ke arah Tuan Boy, ia lalu menekan nomor lantai di mana Tuan Agam dan Nona Tita berada. Ternyata benar yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa cinta bisa membuat seseorang yang pintar menjadi bodoh. Tanpa sadar Liam pun melepaskan tawanya. Apa kau sedang menertawakanku? Boy menatap Liam dengan tatapan yang tajam. Tidak, Tuan, mana berani aku menertawakan Anda. Liam sekuat tenaga menahan rasa ingin tertawanya. Namun semua itu sia-sia saat dirinya justru tertawa dengan keras. Lia. Boy yang merasa dirinya ditertawakan mulai marah pada asistennya. Ia mencengkram kemeja Liam dan menariknya dengan kasar. Berhenti tertawa atau aku akan. Boy mengepalkan satu tangannya. Tidak, Tuan, ampun. Liam membungkam mulutnya dengan kedua tangannya. Good. Boy menepuk bahu Liam lalu menatap kembali ke arah pintu lift. Tuan, boleh aku bertanya sesuatu? Liam menatap sesuatu yang sejak tadi membuatnya tertawa. Boy menjawab dengan berdeham tanpa berniat membuka suaranya, karena pikirannya saat ini terfokus pada apa yang sedang dilakukan Agam dan Tita di dalam kamar hotel. Apa Anda tidak merasa dingin? Tanya Liam dengan wajah memerah menahan rasa ingin tertawanya. Tentu saja dingin, apalagi lantai lift ini. Boy menatap ke arah bawah dan baru tersadar saat ini dirinya tidak mengenakan sepatu. What the? Boy tidak habis pikir bagaimana bisa ia melupakan sepatunya yang tertinggal di dalam mobil. Boy teringat kembali saat dirinya membuka sepatu ketika membaringkan tubuhnya di atas kursi mobil. Karena kelelahan mengintai Tita sejak pagi, dan tadi karena marah dan terburu-buru. Ia sampai tidak sadar berjalan masuk ke dalam hotel tanpa alas kaki. Pantas saja tadi security tidak mengizinkan aku masuk. Gumam Boy lalu menatap Liam yang saat ini sedang tertawa terbahak-bahak. Lepas. Perintah Boy.
Liam yang sedang tertawa langsung terdiam. Dan wajahnya menjadi pucat saat melihat kemana arah pandangan mata tuannya itu. Tapi tuan, lepas sepatumu, sekarang. Boy berkata dengan tegas. Tidak mungkin bagi dirinya menyuruh Liam untuk kembali ke dalam mobil hanya untuk mengambil sepatunya. Karena itu akan buang waktunya untuk sampai di kamar Agam dan Tita. Tapi, Lia. Mata Boy menatap tajam pada asistennya, membuat Liam ketakutan dan mau tidak mau melepaskan sepatunya. Dan saat ini ia menatap nanar pada kakinya yang mulai terasa dingin. Liam, kenapa mulutmu tidak bisa diam? Andai mulutmu ini tidak bersuara, pasti saat ini kakimu masih nyaman dan tidak kedinginan. Keluh Liam dalam hati, sambil menatap tuannya yang sudah selesai memakai sepatu miliknya. Ini jauh lebih baik. Boy menatap ke arah kakinya. Dan saat pintu lift terbuka, Boy segera keluar dengan langkah cepat dan tangan yang terkepal dengan erat. Sementara itu Liam yang berjalan mengikuti Tuan Boy dari belakang, menatap punggung tuannya itu dengan tatapan penuh kekesalan. Karena Tuan Boy terlihat begitu santai dan tanpa beban, menggunakan sepatu mahal milikinya tanpa peduli pada kakinya yang telanjang. Apa ini kamarnya? Tanya Boy saat asisten pribadinya itu berhenti di depan sebuah pintu kamar. Iya, Tuan, jawab Liam. Cepat ketuk pintunya, perintah Boy sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, merenggangkan ototnya. Untuk siap memukul seseorang yang sudah berani membawa istrinya masuk ke dalam kamar hotel. Liam mengetuk pintu kamar yang ada di hadapannya sesuai dengan perintah Boy Arbeto. Dan setelah menunggu beberapa saat, pintu kamar pun dibuka dari dalam. Tanpa banyak berkata dan melihat dengan jelas siapa yang membuka pintu, Boy langsung melayangkan tinjunya ke arah seseorang yang ada di hadapannya. Membuat pria itu terjatuh dengan wajah yang tertunduk. Brengsek kau. Boy kembali melayangkan tinjunya. Namun saat ia hendak memukul untuk yang ketiga kalinya, gerakan tersebut menggantung di udara. Siapa kau? Tanya Boy dengan bingung saat melihat wajah pria yang tengah meringis kesakitan. Dem, pria itu mengusap sudut bibirnya yang pecah. Seharusnya aku yang bertanya, siapa kau? Umpat pria tersebut dengan kasar. Bersambung.